Aku jadi ingat kata Pablo Picasso, semua anak adalah seniman. Masalahnya bagaimana anak itu tetap menjadi seorang seniman setelah besar nanti. Mengacu pada kalimat tersebut, aku bertanya-tanya, apakah memasukkan kesenian ke dalam mata pelajaran sekolah dasar, bukan ke dalam ekstrakurikuler, merupakan hal yang tepat untuk dilakukan? Bukankah dengan begitu, anak kecil menjadi takut berekspresi jika gurunya memberi nilai jelek saat anak-anak tersebut mewarnai langit dengan cat ungu? Bukankah anak kecil akan kapok tampil di depan umum jika ia dipaksa bernyanyi lagu yang bukan apa hatinya inginkan? Ini berimbas saat kita makin dewasa, kita jadi takut berbeda. Kita lebih memilih untuk mengikuti alur menjadi seragam asal tidak mendapatkan nilai merah di rapor. Seolah-olah sekolah diciptakan hanya untuk mencari nilai, bukan untuk mengais hikmah. Kubawa lamunanku pergi, kembali pada perpustakaan. Lucu, kita membentuk pola pikir anak kecil agar tumbuh menjadi seperti kita, padahal diam-diam kita rindu menjadi anak kecil lagi. Suar tertawa lepas, begitu kerasnya hingga membuat orang lain menoleh ke arahnya. Ia cepat-cepat tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya sekali, meminta maaf. Hatinya tiba-tiba menjadi rindu pada teman-temannya dulu, kala mereka semua masih bersekolah di desa, juga pada permainan-permainan tradisional kegemarannya. Suar serasa dibawa kembali ke masa lalu. Dulu semasa SD, jika tidak menonton film bersama sang ayah, membantu ibu berjualan tempe mendoan atau mencari belut di sawah, dia dan teman-temannya akan bermain petak umpet sampai menjelang sore. Pernah satu kali, ia bersembunyi di dalam drum kosong di bengkel motor Mas Jarwo sampai ketiduran. Karena itu, ibu dan bapak panik tak karuan. Satu kampung pun dibuat geger. Suar tertengun, menatap jalanan yang mulai padat kendaraan. Jakarta sudah mengubahnya secepat kilat menjadi mesin yang menganggap bahwa bersenang-senang sama dengan menghabiskan banyak uang. Sekeluarnya dari mobil angkutan umum, Suar menyambung perjalanan pagi ini dengan bus. Untuk mencapai kantornya, ia harus 2 kali naik transportasi umum, sebuah kebiasaan yang awalnya menyebalkan untuk dilakukan, tetapi jika sudah terbiasa jadi biasa saja. Jalan raya belum menunjukkan tanda-tanda macet, udara belum terlalu pengap, tetapi bus sudah penuh sesak dengan penumpang. Suar yang tidak kebagian kursi harus berdiri dan berpegangan pada gantungan di tiang. Tubuhnya bergoyang-goyang mengikuti laju kendaraan. Menyadari ponselnya berdering, Suar mengeluarkannya dari tas jinjing. Nama Fajar Suteja tertera di layar. Anak-anak mau syuting iklan di Pulau Pramuka besok. Makanan dan akomodasi udah ditanggung. Lo mau ikut nggak? Tanya pesan tersebut. Di tengah perjalanan, seorang bapak turun dari bus. Suar segera menempati kursi yang ditinggalkan tersebut. Ia sangat ingin memenuhi undangan Fajar, sahabatnya kala masih kuliah, yang biasa bekerja sama membuat film dengannya. Namun mengingat dirinya sudah lama tidak bersentuhan dengan dunia sinematografi, ditambah masalah yang sedang menderanya di kantor, dengan berat hati Suar cuma bisa membalas, pengen banget ikut, tapi aku lagi banyak kerjaan, gak bisa ditinggal, next time deh. Saat Suar akan membuka book bersampul merah, ponselnya kembali berdering. Next time melulu, ayolah, lo termasuk director of photography terbaik yang pernah gue kenal. Sekiranya kerjaan mengganggu hobi, keluar saja, balas Fajar. Suar menghela nafas sejenak lalu memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Ia memutuskan memusatkan perhatiannya kembali pada buku yang sedang digenggamnya. Belajar mendengarkan. Hari ini aku dan kawan-kawan bertandang ke tempat seseorang dari pihak sponsor yang rencananya akan bekerja sama dengan kami. Orang tersebut suka sekali berbicara. Aku tentu senang menyimaknya berbicara. Selain mendapat ilmu baru, menyimak seseorang berbicara juga membuat kita tahu tentang karakter orang tersebut. Namun semakin lama, ada yang membuatku kurang sreg. Ia tidak memberikan kesempatan
bagi kami untuk turut berbicara. Ia terus mepresentasikan dirinya. Sekalinya salah seorang dari kami ngomong, belum beres sudah dipotong. Dan saat aku mengeluarkan pendapatku sampai beres, ia malah menyalahkan teoriku dengan cara yang halus. Iya, aku setuju sama kamu, tapi sebetulnya pendapat kamu bagus, tapi itu keren. Tapi ia selalu memakai kata tapi di belakang kalimatnya. Dulu dosenku pernah berkata, kata tapi itu meniadakan kata-kata di depannya. Jadi tidak perlu repot mengawali kata-kata kalau ada tapi di tengahnya. Masuk akal juga ya. Kamu cantik, tapi bau mulut. Aku pingin sih ke rumahmu, tapi harus mengantar ayahku. Baju kamu bagus, tapi bajuku lebih bagus. Tuh kan, kata-kata di depannya tidak perlu lagi dianggap ada. Makanya, abaikan saja kalau dia bilang sayang padamu tetapi tidak bisa meninggalkan pacarnya. Itu sih sudah dapat dipastikan omong kosong. Ucapan dosenku pastilah cuma lelucon belaka. Apa asyiknya sebuah buku atau artikel tanpa ada tapi di dalamnya? Mungkin maksudnya adalah akan lebih baik jika kita tidak terlalu banyak ngomong tapi, apalagi saat sedang berdiskusi dengan orang lain. Bisa jadi ujungnya malah debat kusir. Di dunia ini ada manusia yang senang mendengar hanya dengan menunggu kesempatan untuk mematahkan pendapat orang lain supaya terlihat pintar. Ada manusia yang senang diperhatikan tanpa tahu caranya memperhatikan. Ada manusia yang senang menghakimi tanpa pernah mau mengerti sudut pandang orang lain. Sekarang kutanya dirimu, lebih sulit mana menggerakkan otot lidah dan bibir dibandingkan membuka telinga lebar-lebar? Lebih sulit menggerakkan otot lidah dan bibir kan? Telinga sudah otomatis mendengar kalau tidak ditutupi tangan. Tapi alangkah lucunya betapa beberapa manusia senang sekali menggurui dibandingkan belajar. Padahal akan ada lebih banyak pelajaran yang kita dapatkan kalau saja kita mau diam sejenak dan mendengarkan orang lain. Dan ketika kita memilih untuk tidak mau lagi belajar, di sanalah kita benar-benar menjadi tua dan kolot. Kita tidak lagi berkembang. Sungguh betapa meruginya seseorang yang merasa serba tahu, serba bijak, dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Padahal ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari manapun. Aku malah banyak dapat ilmu baru dari rekan-rekan yang lebih muda dariku. Jadilah sebaik-baik penyimak. Dunia yang terus bergerak hanya akan bisa diobservasi setelah kita berhenti membanggakan diri sendiri. Ketika kita mau menurunkan keangkuhan, alam raya adalah guru bagi dahaga pengetahuan. Berdiskusi tanpa perlu berdebat, karena mungkin saja sebenarnya yang orang lain butuhkan darimu adalah menjadi kawan bicara, bukan lawan bicara. Suar teringat akan Bu Indah, atasannya yang akhir-akhir ini sering memarahinya. Perempuan parubaya bertubuh gempal itu memang senang sekali marah-marah pada mereka yang dianggapnya merugikan perusahaan. Tak ada satupun kesalahan yang bisa dimaklumi tanpa terlebih dahulu dicaci maki. Pernah satu kali, seorang karyawan berusaha menasihatinya yang terlalu menganggap anak buah sebagai baut-baut perusahaan. Orang itu berujung dimarahi habis-habisan sebelum akhirnya dipecat. Kasihan sekali Bu Ida. Gengsinya membuat ia tidak berkembang, ucap Suar dalam hati. Mengamini tulisan yang baru dibacanya. Perasaan kesal yang menghinggapinya beberapa hari terakhir itu berubah menjadi perasaan iba. Bus akhirnya tiba di pemberhentian Suar. Ia turun kemudian berjalan ke kantornya yang tergeletak hanya beberapa puluh meter. Sebelum lupa, ia mengeluarkan ponselnya lalu mencatat tentang perpustakaan dan korelasinya dengan juang. Seperti hari yang lain, meja kerja Suar di lantai 2 hanya menjadi persinggahan sementara sebelum dirinya harus turun ke lantai 1 untuk menebar brosur dan senyuman.
Sebagai salah satu bank terbesar dan tertua di negeri ini, tempat gadis itu bekerja memang tak pernah sepi dari hilir mudik nasabah. Namun anehnya, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penjualan produk asuransi yang baru bank ini gagas kurang dari 1 dekade yang lalu. Bisa dikatakan kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap asuransi belum begitu besar. Disinilah Suar dan sales lainnya berperan sebagai seorang yang sepatutnya memenangkan hati para nasabah. Berbagai pelatihan dia terima agar mudah meyakinkan mereka yang masih ragu. Kalimat semacam, asuransi jiwa adalah jawaban agar keluarga bapak dan ibu tidak mengalami kesulitan ekonomi jika sampai terjadi apa-apa pada bapak dan ibu. Menjadi ucapan yang sudah biasa Suar lontarkan. Akan tetapi, berpura-pura bahagia kadangkala melelahkan. Bagi seorang Suar yang baru putus cinta, menyimpul senyum dan mengumbar nada ceria serasa sedikit sulit. Ia cuma mau duduk diam di mejanya, jauh dari interaksi antar manusia. Akses internet tanpa batas membuat Suar ingin mencari tahu soal perpustakaan kecil yang dimaksud oleh Juang. Tetapi ia tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Tak ada nama perpustakaan, apalagi keterangan lokasi. Kini ia mulai ragu apakah nama Juang itu nyata atau hanya nama samaran yang dibuat oleh sang pemilik buku. Gara-gara itu, Suar semakin lahap membaca buku bersampul merah. Walau sempat berhenti karena dirinya lagi-lagi harus menawarkan produk asuransi pada para nasabah. Begitu ada waktu, ia lanjut membaca lagi hingga beberapa halaman. Namun tetap saja tidak ada informasi lebih lanjut terkait perpustakaan tersebut. "Ibu Ida nyari kamu tuh," ujar lelaki berambut klimaks yang berdiri di depan mejanya. Lamunan Suar buyar. "Ada apa lagi sih?" keluhnya dengan mata yang masih berfokus pada buku. Lelaki itu mengangkat bahu, tanda tidak tahu. "Paling mau marah-marah lagi." Suar menutup bukunya, menaruhnya di meja, lalu menghela nafas. Ia kemudian berdiri dari kursinya, berjalan ke ruangan atasannya, lantas mengetuk pintu yang berhias plat kuningan bertuliskan Farida Arifin. Ia berdaham sambil merapikan pakaian. "Masuk," sahut sebuah suara dari dalam. "Ibu nyari saya?" tanya Suar pada seorang perempuan gemuk berambut seleher yang terduduk di belakang meja. "Bulan ini sudah closing berapa?" tanyanya dingin. Pandangannya masih terbenam pada berkas-berkas yang berserakan di meja. "Belum, Bu." "Kenapa belum?" "Beberapa nasabah perlu di follow up lagi. Kebanyakan bilangnya banyak pengeluaran bulan ini, jadi keuangannya belum stabil." "Alasannya itu terus, klasik." Suar menunduk. Ia kena marah lagi dengan kalimat yang diulang-ulang sedari beberapa hari yang lalu. Memang sudah 2 bulan kinerja Suar menurun, dan hal tersebut membuat atasannya kaget. Bagaimana tidak? Selama setengah tahun bekerja, jumlah closing nasabah dari Suar selalu di atas rata-rata. Ia sampai dianggap sebagai aset berharga untuk perusahaan. Akan tetapi di bulan ke-7 dan ke-8, jumlah nasabah yang membeli asuransi dari Suar menukik tajam ke arah jurang. Atasan Suar tidak tahu bahwa ia mempunyai alasan sendiri kenapa kinerjanya bisa turun drastis selama 2 bulan terakhir. Saat perempuan di hadapannya terus memuntahkan kata-kata yang pedas, angan Suar justru terbang tinggi kembali pada isi buku bersampul merah. Interaksi. Aku selalu gemas dengan orang-orang yang katanya berpendidikan, tapi menyulitkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Padahal berinteraksi itu sebetulnya mudah. Lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan padamu, kau takkan keberatan. Jangan lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan padamu, kau akan marah dan kecewa. Namun, kita seringkali melanggarnya. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, ada seorang kawan membagi nomor teleponnya kepada orang lain tanpa izin. Mungkin baginya itu hal sepele, namun bagiku itu pelanggaran privasi. Apa sulitnya meminta izin terlebih dahulu? Atau juga apa sulitnya berterima kasih setelah meminta tolong?
Apa sulitnya meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Apa sulitnya mendengarkan tanpa terus memotong pembicaraan? Apa sulitnya mengutip kalimat dengan mencantumkan narasumber? Apa sulitnya menanyakan perasaan jika memendam malah menyakitkan? Nah, kan kita lebih senang mempersulit segala sesuatu. Tanpa sadar, aku pun ternyata juga pernah seperti itu. Bagi orang-orang yang pernah bekerja sama denganku, aku mungkin sedikit menyebalkan. Selain senang sekali mengatur-ngatur, aku juga sangat senang mempermasalahkan dan menyalahkan hal-hal kecil. Contohnya saat kawan-kawan dari kedai kopi berinteraksi di radio dan aku cuma bisa mendengarkan dari kejauhan karena ada pekerjaan yang belum kubereskan. Aku mewanti-wanti kawanku agar tidak salah berucap, karena akan ada banyak orang yang mendengar mereka mempresentasikan toko buku kecil yang kami gagas di dalam kedai kopi. Maka dari itu, interaksi mereka dengan penyiar mesti sempurna. Aku terus menginterferensi di grup chat karena merasa ada yang kurang dari dialog mereka. Perbuatanku ini malah membuat kawan-kawan yang sedang berada di ruang siaran tidak nyaman. Aku jadi malu mengingat kata-kataku sendiri. Kok aku jadi orang yang tidak beretika baik? Aku pun cepat-cepat meminta maaf dan menyerahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan di ruangan siaran untuk menjelaskan. Wawancara berjalan lancar, di luar ekspektasi, malah sangat menghibur dan tidak kaku. Ternyata pepatah Anda sopan, kami segan, takkan pernah usang hingga akhir zaman. Suar, kamu dengar saya nggak sih? Iya bu. Suar seketika tersadar dari lamunannya. Perempuan di depannya kembali mencerocos, dan Suar cuma bisa membayangkan betapa nikmatnya mengajari perempuan itu sebuah pelajaran etika berinteraksi. Di kantin, Suar makan dengan lesu. Biasanya menyantap mie ramen kesukaannya sambil menonton video vlogger idolanya bercuap-cuap sudah cukup membuat siangnya terhibur. Tapi tidak kali ini. Sejak patah hati, ia seperti kehilangan motivasi. Pandangannya terhadap kantor berubah drastis dari tempat yang paling semangat ia datangi menjadi tempat yang paling malas ia lihat. Mungkin saat ini yang paling mengerti cuma Ibu Kartini yang sering dicurhatinya. Makan siang hari ini gratis untuk orang yang putus cinta, katanya. Terima kasih, jawab Suar sambil tersenyum pahit, sepahit bayangan tentang teman-temannya yang akan bersenang-senang di pantai tanpanya. Sementara ia mesti memutar otak tentang bagaimana caranya kembali mengumpulkan nasabah. Sambil menyuapi mulut sendiri, ia kembali membuka buku bersampul merah dengan sangat hati-hati. Suar akan sangat bersalah pada pemiliknya jika cipratan ramen sampai menempel di salah satu halamannya. Biar apa? Kata biar apa? Biasanya dipakai sebagai kelakar jika motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu tidak jelas. Misalnya, ada orang mau bunuh diri tapi update status dulu, atau ada sepasang muda-mudi pacaran saling panggil ayah bunda, giliran jadi ayah bunda betulan malah belum siap, atau ada orang yang menyindir-nyindir mantannya ketika mantannya bahagia, atau ada orang yang berkelahi di kolom komentar karena meributkan keyakinan yang mereka peluk. Nah, saat itulah kita bisa berkata, biar apa? Meski sederhana, kata biar apa cukup membuatku merenung. Apa sebetulnya motivasi kita? Kenapa kita melakukan ini semua? Untuk hidupku sendiri misalnya, saat kebanyakan orang memilih untuk menggantungkan nasib pada pekerjaan kantoran dan melakukan rutinitas konvensional, aku malah nyaman-nyaman saja menjadi seperti ini. Kemana-mana pakai celana denim sobek dan kaos belel. Dengan rambut panjang ikal tidak tersisir, serta wajah ditumbuhi brewok tanggung. Aku nyaman-nyaman saja mendaki gunung di hari kerja atau naik angkutan umum agar bisa baca buku sambil berkeliling kota. Saat keluarga besarku berkumpul, yang terlihat seperti pengangguran ya cuma aku. Kalau kujelaskan aku seorang penulis malah ditanya, kapan bukumu dijadikan film? Kalau kujelaskan aku seorang jurnalis, malah ditanya lagi, siapa saja orang terkenal yang sudah kau wawancarai? Lah kan, pusing. Memang, jujur saja,
Aku tidak jadi kaya raya dari penulis, ekonomiku masih pas-pasan, tapi bisa menafkahi orang tua dan bisa menabung untuk masa depan. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Jadi biar apa? Ini jawaban terbaikku. Aku menjadi jurnalis agar bisa berkeliling negeri ini, menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa penting, sekaligus dapat bonus punya penghasilan. Aku menulis biar pikiranku bisa tertuang dan tidak tertahan lalu menjadi beban. Aku berselancar di internet biar bisa bertemu dengan gagasan baru, ilmu baru, juga sahabat baru. Dan bukankah harta yang paling tak ternilai adalah persahabatan? Ketika seseorang yang tak aku kenal membaca tulisanku, lalu merasakan apa yang aku sampaikan, aku telah bersahabat dengannya. Ketika aku bisa tertawa riang dengan segelas teh bersama orang-orang yang berkecimpung di bidang yang berbeda-beda, aku telah bersahabat dengan suasana. Ketika aku membuat karya, aku telah bersahabat dengan masa lalu. Ketika aku yang tidak pernah menyangka diberi honor karena tulisanku dimuat di surat kabar, bisa memberi sesuatu untuk orang tua, aku telah bersahabat dengan hati nurani. Dan kau tahu apa yang paling penting? Ketika aku melakukan semua didasari rasa senang tanpa menggerutu, aku telah bersahabat dengan diriku sendiri. Lain kali sebelum melakukan sesuatu, coba pikir ulang lagi dan lagi dan lagi. Biar apa? Jika alasanmu kuat, lakukanlah. Namun jika itu hanya letupan sesaat, hentikanlah. Karena motivasi menentukan kemana arah langkah kita selanjutnya. Lagi-lagi Suar seakan terkoneksi dengan apa yang baru dibacanya. Sebuah kegelisahan hidup. Apakah Suar benar-benar menikmati hidupnya? Apakah ia benar-benar ingin menjadi seorang sales asuransi? Apakah ia akan tetap bertahan di sini, ditekan dan diinjak, jika bukan karena rasa berbakti untuk orang tuanya? Suar mengeluarkan ponselnya dan kembali mencatat petunjuk lainnya, bahwa Juang adalah seorang jurnalis, sebuah profesi yang menurut Suar sangat keren. Setelah itu, ia mencoba mencari tahu apakah ada sebuah buku atau artikel dengan nama Juang sebagai penulis. Entahlah, namanya juga penulis, siapa tahu Juang merupakan nama pena. Tidak ada sama sekali. Pencarian ini akan menjadi pekerjaan rumah yang melelahkan. Benaknya menggerutu. Ketika menopang dagu, Suar tersenyum membayangkan sosok Juang yang mengenakan celana jeans robek dan kaos oblong dengan brewok menumbuhi sebagian besar wajahnya. Tatkala akan pergi dari kantin, perhatian Suar terdistraksi pada sepasang manusia yang melintas di depannya, bergandengan mesra tanpa peduli bagaimana perasaan orang yang melihatnya. Pasangan tersebut berhenti sejenak di depan Suar. Sang lelaki tampak kikuk, sementara sang perempuan yang sepertinya menyengajakan untuk berhenti di depan Suar tampak biasa saja. Ada si pohon cemara, kata perempuan itu. Suar berusaha tidak melirik ke arah mereka. Diam terus kayak pohon, pantas Ricky milih balikan sama gue. Lo sih cuma diam doang kayak pohon. Suar mengepal tinjunya. Ia tatap perempuan itu tajam-tajam. Kamu membuli begini? Biar apa? Ia menekankan ujung kalimatnya. Bangga sudah tidur sama cowok? Tanyanya dingin. Ngeyel nih bocah. Perempuan itu maju selangkah mengacungkan tinjunya. Sang lelaki menarik tangan perempuan itu lalu mengajaknya pergi. Perempuan itu mengendus kemudian menuruti ajakan pacarnya. Yang mereka tidak tahu bahwa Suar pernah berkelahi dengan 5 anak lelaki semasa ia SMP sebelum seorang diri memenangkan pertarungan tersebut.